Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Fitria Hanifah, NIM 0620 1314 3026. Di sini saya akan memperagakan 3 kasus distokia dan 2 step transfer embrio beku dengan single step towing dan multi step towing. Yang pertama yaitu kasus distokia fetalis dengan kedudukan situs longitudinal posterior dengan posisi dorsosakral dan habitus penekukan pada tarsal. Hambatannya yaitu arah tumbuh bulu terhadap saluran kelahiran, kemudian pinggul dari fetus terhadap os pubis dari induk. Pertolongan yang pertama yaitu kita lakukan fiksasi pada ekor. Kemudian selanjutnya kita retropulsi karpal, kita traksi metakarpal dan keluarkan kaki belakang fetus, kemudian kita fiksasi. Selanjutnya, pada kaki belakang yang sebelahnya menjadi fleksi pada persendian acetabular. Maka kita dapat lakukan retropulsi pada pelvis fetus, kemudian kita lakukan traksi tibia fibula, kemudian kita retropulsi tarsal, kemudian kita traksi metatarsal dan lakukan fiksasi. Setelah semuanya terfiksasi, maka kita dapat lakukan tarik paksa. Kasus distokia yang kedua yaitu kasus distokia fetalis dengan kedudukan situs longitudinal posterior dengan posisi dorsopubis habitus normal. Untuk hambatannya yaitu arah bulu dan prosesus spinosus terhadap saluran kelahiran, kemudian os sakrum dari fetus terhadap os pubis dari induk, dan os scapula dari fetus terhadap os sakrum dari induk. Pertolongan yang pertama yaitu kita lakukan fiksasi pada kedua kaki belakang dan ekor fetus. Setelah itu kita lakukan retropulsi pada fetus dan kita selipkan tangan kita di bawah tubuh fetus di depan os pubis dari induk. Kemudian tangan kita menjadi jembatan tangan pada fetus dan kita lakukan tarik paksa pada fetus hingga pada setengah bagian tubuh fetus. Kemudian kita keluarkan tangan kita dan hambatan yang kedua yaitu os scapula pada fetus terhadap os sakrum dari induk. Maka kita dapat masukkan tangan kita di atas os sternum pada fetus. Kita lakukan penekanan pada os sternum pada fetus dan lakukan tarik paksa. Apabila cara ini belum berhasil, maka kita dapat melakukan pertolongan yaitu dengan cara kita retropulsi scapula, kita traksi radius ulna, kemudian kita retropulsi karpal, kita traksi metakarpal, kemudian kita lakukan fiksasi pada kaki depan. Kemudian kita lakukan pada kaki depan yang satunya. Jadi kedua kaki depan kita fiksasi, setelah itu kita lakukan tarik paksa. Kasus distokia yang ketiga yaitu kasus distokia fetalis dengan kedudukan situs transversoventral dengan posisi cepaloilial dexter dan habitus semua kaki pada fetus masuk ke dalam pelvis inlet. Kemudian untuk hambatannya
yaitu diameter fetus lebih besar daripada diameter pelvis ilet. Kemudian os frontal dari fetus terhadap os ilium dexter dari induk, dan os pelvis dari fetus terhadap os ilium sinister dari induk. Untuk pertolongan yang dapat kita lakukan, yaitu kita ubah agar kedudukan dari fetus menjadi situs longitudinal anterior agar peluang hidup lebih besar. Yang pertama, yaitu kita lakukan fiksasi pada kedua kaki depan. Kemudian kita lakukan gerakan kombinasi dengan meretropulsi kaki belakang agar masuk ke dalam rongga abdomen si induk, dan kita traksi tali. Lakukan gerakan ini hingga fetus berada pada situs longitudinal anterior dengan posisi dorso-ilial sinister. Kemudian lakukan retropulsi os frontalis dan raih mandibula. Kemudian kita tarik mandibula dan kita fiksasi kepala fetus. Ikat dengan kayu, kemudian kita rotasi 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Kita tarik menyilang. Sehingga fetus berubah menjadi dorsosakral. Setelah seperti ini, kita lakukan diagnosa apakah fetus masih hidup atau sudah mati, dan kemudian kita lakukan tarik paksa. Selanjutnya, saya akan memperagakan teknik transfer embrio beku dengan menggunakan metode single step towing. Yang pertama, yaitu siapkan air hangat dengan suhu 37-38 derajat Celcius dalam water bath. Kemudian siapkan straw embrio beku dan keluarkan straw embrio beku dari nitrogen cair. Kemudian angin-anginkan selama 10 detik. Ketika sudah, kita masukkan ke dalam water bath, kita towing selama 4 detik. Setelah itu keluarkan dan kita usap sisa-sisa air dengan tisu steril. Setelah itu kita posisikan straw tegak dengan cotton plug di bawah dan ketuk-ketuk straw embrio ini menggunakan jari selama 10 menit agar gliserol naik ke ujung atas straw. Ketika sudah, kita dapat masukkan atau pasang straw ke dalam gun TE atau IB dan siap ditransferkan ke dalam sapi resipien. Selanjutnya, saya akan memperagakan teknik transfer embrio beku menggunakan metode multi-step towing. Yang pertama, yaitu kita siapkan air hangat dengan suhu 37-38 derajat Celcius dalam water bath. Kemudian kita siapkan 4 cawan Petri yang berisi DPBS dan BSA 3-4% yang ditambahkan dengan gliserol 7,5% pada cawan Petri yang pertama, yang kedua 5%, yang ketiga 2,5%, yang terakhir tanpa gliserol. Kemudian kita siapkan straw embrio beku. Kita ambil straw embrio beku dalam nitrogen cair. Kemudian kita angin-anginkan selama 10 detik. Kemudian kita towing dalam water bath selama 4 detik. Dan kemudian kita ambil
kita usap sisa-sisa air yang ada di dalam di luar straw dengan tisu steril. Kemudian kita potong ujungnya. Kita tuangkan dalam cawan petri yang pertama. Lalu kita diamkan selama 10 menit. Setelah itu kita dapat amati di bawah mikroskop dissekting. Kemudian kita dapat lakukan memindahkan embrio pada cawan petri yang kedua, ketiga, dan selanjutnya pada cawan petri yang tanpa gliserol kita cuci selama 3 kali dengan masing-masing waktu yaitu 10 menit. Setelah itu kita dapat memindahkan embrio ke dalam straw bening yang baru. Lalu kita tutup dengan sumbat straw. Kemudian kita pasang dalam gan TE atau IB. Kemudian embrio siap ditransferkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.